Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana jalan atau cara hidup yang harus kita jalani untuk menerima pujian dari Allah. Saudara, hidup kita singkat dan hidup kita hanya sekali. Dan setiap kita pasti akan mengakhiri kehidupan kita. Setelah kita mengakhiri kehidupan kita, setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saat ini saudara, kalau saudara membayangkan, kalau kita membayangkan, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita akan menerima pujian dari Tuhan, ataukah kita akan menerima malah tuntutan atas cara kehidupan yang kita jalani di hidup kita di dunia ini? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari kita renungkan bersama kehidupan kita yang singkat dan sementara ini. Kita jalani dengan cara yang benar sehingga nanti kita akan menerima pujian dari Allah saat kita menghadap Dia. Bagaimana caranya supaya kita menerima pujian dari Tuhan saat kita menghadap Dia? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara akan memahami maksud firman Tuhan, bagaimana cara menjalani hidup dengan benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi.
Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan di Korintus bagaimana seseorang anak Tuhan akan menerima pujian dari Allah saat mereka akan mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Di kalimat terakhir dikatakan di ayat 5, saudara, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi ada yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya, sehingga pada akhirnya atas apa yang dia jelaskan itu, saudara, kalau itu dilaksanakan, kalau itu dilakukan, maka kita akan menerima pujian dari Allah. Jadi bagaimana supaya kita menerima pujian dari Allah, saudara? Saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya, mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang Paulus ajarkan di dalam teks firman Tuhan ini. Itu yang saya ingin kita renungkan satu persatu, saudara. Ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Saya akan membacakan kembali. Ayat 1, Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Paulus menegaskan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang dia tegaskan di ayat 1. Lalu kemudian di ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan Paulus khususnya yang dia jelaskan di sini, yang dituntut dari situ adalah bahwa dia dapat dipercayai. Artinya, saudara, yang ditegaskan oleh Paulus sebagai prinsip firman Allah di sini bahwa untuk menerima pujian dari Allah, maka kita harus dapat dipercayai dalam bidang kita masing-masing. Di mana di sini Paulus sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam bidang kita masing-masing? Apakah kita sebagai pribadi atau sebagai orang yang dapat dipercayai? Karena dikatakan ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam bidang kita masing-masing, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, apakah saudara tergolong orang yang dapat dipercayai? Karena dengan dapat dipercayailah, maka pada akhirnya dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa maksudnya? Orang yang dapat dipercayai. Dan Paulus, saudara, menegaskan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Yang saya rindu kita belajar adalah prinsip-prinsip dari ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini. Supaya kita pun dalam bidang kita masing-masing, di dunia kerja kita, di dalam bisnis kita, di tengah keluarga kita, kita dapat dipercayai. Maka prinsip pertama yang diajarkan oleh Paulus ayat 3, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Singkatnya, saudara, Paulus menegaskan bahwa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, dia hidup tidak berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan
penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Pendapat orang lain penting? Penting. Untuk jadi bahan pertimbangan bagi kita. Kalau ada orang yang mungkin membicarakan saudara tentang kehidupan saudara, penting untuk kita ketahui apa yang dia bicarakan, penting untuk jadi perbandingan. Tetapi kita hidup bukan ditentukan oleh itu. Paulus juga berkata bukan tidak penting sama sekali, tetapi sedikit sekali artinya. Artinya kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang. Tetapi saudara, pada faktanya, kalau kita perhatikan manusia di zaman ini, seberapa banyak yang bisa saudara lihat cara hidup mereka ditentukan oleh apa kata orang. Baik di dunia sosial, media sosial, baik di dunia nyata saudara, semuanya sebagian besar sudah mulai kecenderungannya hidup berdasarkan apa kata orang. Di media sosial supaya banyak pengikut, orang makin aneh, makin diminati. Jadi bagaimana dia tergantung minat orang lain. Jadi seperti apa dia tergantung minat orang lain. Karena makin diminati, seperti apa yang makin diminati, orang itu akan semakin seperti itu. Jadi hidupnya ditentukan oleh orang lain. Dan seberapa juga dalam kehidupan kita, kita bertindak, kita mengambil keputusan, kita berbuat, itu didasari oleh apa kata orang lain. Bayangkan saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, maka kita bukanlah orang yang akan menerima pujian dari Allah, tetapi menerima pujian dari orang lain. Dan pujian dari orang lain itu sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Sedangkan yang diharapkan adalah, sekali lagi ayat 5 bagian terakhir dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang diharapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia sementara dan pujian manusia seringkali sandiwara. Itu sebabnya hiduplah bukan berdasarkan apa kata orang lain. Penampilan saudara bukan berdasarkan apa kata orang lain. Gaya hidup saudara juga bukan berdasarkan apa kata orang lain. Mungkin saat ini saudara, ini waktunya kita mengoreksi diri, melihat ke dalam diri kita, apakah kita hidup selama ini berdasarkan apa kata orang lain atau tidak. Itu yang pertama. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Jadi bukan oleh kata orang lain aku hidup. Dan yang kedua, masih ayat 3 bagian B saudara, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaiannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, karena dia berkata aku tidak sadar akan sesuatu. Kenapa tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri? Karena standar diri kita, penilaian diri kita, pemahaman diri kita itu banyak yang salah saudara. Banyak yang sudah rusak oleh kondisi, oleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir baik, padahal pada faktanya bukan itu yang baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan menerima pujian dari Allah di hadapannya nanti. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir benar, padahal kata benar yang kita pahami sendiri itu sebenarnya sudah sangat tercemar, maka kalau kita hidup berdasarkan itu, kita tidak akan menerima pujian dari Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan penilaian diriku sendiri. Nah sekarang berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kata orang lain juga tidak, berdasarkan penilaian diri juga tidak, pemahaman diri juga tidak. Jadi berdasarkan apa? Kita melihat saudara, ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi Paulus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan
kebenaran Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang dia pikir benar, tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Dia berkata, dialah yang menilai aku, dialah yang menghakimi aku. Maka kalimat terakhir ayat yang kelima, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau orang itu hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, maka orang itu akan menerima pujian dari Allah. Hari ini pun saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pujian dari Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana supaya kelak kita menerima pujian dari Allah. Hidup ini sebentar, hidup ini sekali saja. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Biarlah saat kita mengakhiri semua saudara, kita akan menerima pujian dari Allah. Dan pujian dari Allah kita terima bukan berdasarkan keberhasilan saudara, keberhasilan ekonomi saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Tetapi pujian dari Allah akan datang kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa yang dia pikir benar, tetapi pujian itu akan datang kepada orang yang membuat Tuhan yang menentukan dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menjalani kembali hari yang baru. Biarlah di hari yang baru ini dan di sepanjang kehidupan kita ke depan, kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang kita pikir benar, tetapi marilah kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menerima pujian dari Allah kelak ketika kita menghadap Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menjalani sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini di sepanjang hidup saudara hari ini. Dan sebelum sebentar lagi kita berdoa saudara, buat komitmen untuk melakukan firman Tuhan, dan mari raih janji firman Tuhan bahwa kelak kita akan menerima pujian dari Allah. Tuhan memberkati saudara, jalani hari ini dengan bersukacita dan bersemangat saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Di Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita.
Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.